Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fitri, NIM 20 30 50 21 48, kelas 252E BPI, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Materi perbedaan psikoterapi dan konseling, dan pendekatan mental illness dan bentuk-bentuk utama terapi. Dosen pengampu Hendra Wijaya SAG MPDI. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu perbedaan psikoterapi dan konseling. Menurut para ahli, yaitu Ivey dan C. McDowell tahun 1980, berpendapat bahwa psikoterapi adalah proses jangka panjang berhubungan dengan upaya mengkonstruksi seorang dan perubahan yang lebih besar dalam struktur kepribadian, sedangkan konseling dikemukakan oleh mereka sebagai suatu proses yang lebih intensif berhubungan dengan upaya membantu orang normal mencapai tujuan agar berfungsi lebih efektif. Itu materi kedua, perbedaan psikoterapi dan konseling berdasarkan tujuan. Menurut para ahli, yang pertama menurut Maurer 1953, konseling mengatasi orang yang mengalami kecemasan normal, sedangkan psikoterapi mengatasi orang yang mengalami gangguan kecemasan. Yang kedua, menurut Taylor 1961, berpendapat bahwa konseling berhubungan dengan proses bantuan psikoterapi melakukan perubahan pada struktur dasar perkembangannya. Yang ketiga, menurut Stelfer dan Grades tahun 1972, mengatakan tujuan konseling terbatas hanya mempengaruhi seorang dengan situasi sesaat, sedangkan psikoterapi tidak hanya memperhatikan sekarang, melainkan yang akan datang. Jadi yang ketiga, yaitu pendekatan psikoterapi terhadap mental illness. Pengertian mental illness. Mental illness adalah sebuah penyakit medis yang dinyatakan ketika pasien telah melewati pemeriksaan dan mendapatkan diagnosa yang menghasilkan penurunan signifan. Penurunan tersebut terjadi bukan hanya dari kemampuan kognitif saja, melainkan juga penurunan dari sisi efektif dan rasional individu. Dan materi yang selanjutnya yaitu 5 contoh pendekatan psikoterapi untuk mengobati mental illness. Di antaranya yang pertama pendekatan psikoanalis, yang kedua pendekatan behavioristik, yang ketiga pendekatan humanistik, yang keempat pendekatan transpersonal, dan yang kelima pendekatan kognitif. Materi yang selanjutnya itu bentuk-bentuk utama terapi. Yang pertama, psikoterapi suportif bertujuan untuk memperkuat perilaku penyesuaian diri klien yang sudah baik, memberi dukungan psikologis, dan menghindari diri dari usaha untuk menggali apa yang ada dalam alam bawah sadar klien. Yang kedua, psikoterapi reduktif bertujuan untuk mengubah pikiran atau perasaan klien agar ia dapat berfungsi lebih efektif. Terapis mengajak klien atau pasien untuk mengkaji ulang keyakinan klien, mendidik kembali agar ia dapat menyesuaikan diri lebih baik setelah mempunyai pemahaman yang baru atas persoalannya. Yang ketiga, psikoterapi rekonstruksi bertujuan untuk mengubah seluruh kepribadian pasien atau klien dengan menggali ketidaksadaran klien, menganalisis mekanisme defensif yang patologis, mempermahamkan adanya proses-proses tak sadar, dan seterusnya. Yang terakhir itu kata penutup. Demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok pembahasan dalam materi ini. Tentu masih banyak kekurangan karena terbatasnya pengetahuan pada saat pembuatan PowerPoint ini. Semoga materi PowerPoint ini berguna bagi penulis, pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya. Baiklah, saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.